Memang sih ini obat luar, tapi setidaknya cairan itu akan meresap ke dalam tubuh kalian. Yo, what's up sahabat ganteng, kembali lagi bersama saya Danan di sini, masih di channel yang sama, channelnya Menuju Ganteng. Jadi channel ini adalah perjalanan saya untuk menumbuhkan rambut dari yang botak sampai tumbuh kembali tanpa tanam rambut. Dan saya juga ingin membantu teman-teman yang ingin menumbuhkan rambut, segera chat saya melalui WA, linknya sudah saya taruh di bawah ya kawan-kawan. Kalau kita berbicara masalah minoxidil, siapa sih yang tidak tahu minoxidil? Obat yang paling ampuh menurut saya ya, untuk menumbuhkan rambut dari yang botak menjadi tumbuh kembali. Nah, apakah kalian tahu hal apa saja yang tidak boleh dilakukan dan efek apa saja yang akan ditimbulkan dengan minoxidil ini? Walaupun dia obat luar, tapi kawan-kawan harus tetap tahu dan kawan-kawan juga harus tetap waspada tentang benda yang akan masuk ke dalam tubuh kalian. Memang sih ini obat luar, tapi setidaknya cairan itu akan meresap ke dalam tubuh kalian. Jadi di video ini saya akan membahas stop menggunakan minoxidil jika kalian mengalami hal-hal berikut ini. Tapi sebelum menuju ke sana, saya ingin meng-share pada kalian secara garis besar apa itu minoxidil. Mungkin ini teman-teman yang baru ingin mencoba minoxidil, baru ingin menumbuhkan rambutnya dengan minoxidil, kalian tepat sekali untuk menonton video ini. Jadi, minoxidil itu adalah obat yang memberikan efek untuk melebarkan pembuluh darah ya kawan-kawan. Nah, bentuk minoxidil ini bisa berupa cairan dan bisa juga berupa busa yang digunakan untuk merangsang pertumbuhan rambut sebagai perawatan kebotakan rambut kalian. Bukan hanya pada pria saja, minoxidil ini bisa juga digunakan untuk wanita, tapi dengan dosis 2% minoxidilnya kawan-kawan. Itu juga bisa merangsang pertumbuhan rambut pada si wanita. Jika pria 5%, si wanita hanya 2% ya. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya, di awal menggunakan minoxidil ini, kalian akan mengalami fase shedding. Fase shedding itu adalah di mana rambut kalian akan dirontokkan oleh minoxidil. Rambut yang sudah rusak, rambut yang sudah rapuh itu akan dirontokkan bersama minoxidil. Itu sekitar 1-2 bulan ya fase sheddingnya kawan-kawan. Tapi treatmentnya harus tetap dilanjutkan, jangan putus di sana. Jika kalian putus di sana pada saat shedding, nanti hasilnya tidak maksimal, rambut kalian tidak akan tumbuh lagi. Jadi harus dituntaskan ya kawan-kawan. Apa yang harus dilakukan saat shedding pertama dan shedding kedua? Kalian boleh cek video saya sebelumnya atau saya akan taruh linknya di atas. Di sana kalian akan mendapatkan informasinya kawan-kawan. Nah, apa saja efek dari si minoxidil ketika kalian menggunakan? Biasanya ini terasa ketika penggunaan 2-3 bulan ya. Kulit kepala kalian akan terasa terbakar kawan-kawan. Wah, tapi jangan khawatir. Dan juga kulit kepala kalian akan terasa gatal. Itu tandanya si minoxidil sedang bekerja di dalam rambut kalian kawan-kawan ya. Jadi jangan khawatir, itu akan hilang dengan sendirinya asalkan kalian terus melanjutkan minoxidilnya kawan-kawan. Tapi ingat juga, kalian beli minoxidil harus yang original, harus yang tidak ada campurannya kawan-kawan, yang sudah expired. Jadi hati-hati kalian memilih minoxidil. Dan jika kalian ingin mencari minoxidil, silahkan klik link di bawah ini ya. Nah, ini dia topik yang kalian tunggu. Hentikan minoxidil ini jika kalian mengalami berikut ini. Yang pertama adalah pertumbuhan pada wajah atau area tubuh lainnya kawan-kawan. Nah, biasanya minoxidil ini kan dioleskan di kepala, tapi tiba-tiba saja di pipi kalian tumbuh bulu, di kening kalian juga tumbuh bulu, di mana-mana tumbuh bulu. Itu mending stop pemakaiannya. Ini based on para ahli, jadi hati-hati ya kawan-kawan. Biasanya ini akan terlihat ketika berjalan menuju 3 bulan. Dan yang kedua adalah berubahnya warna rambut dan tekstur rambut. Ini maksudnya apa? Jika kalian orang Asia, khususnya orang Indonesia, pasti kebanyakan, bukan semua, rambut kalian berwarna hitam. Setelah kalian treatment minoxidil dan tiba-tiba rambut kalian berubah warna, contohnya seperti hijau, pirang, ya warna kuning atau keemasan, itu mending di stop dulu kawan-kawan. Itu tandanya tidak cocok pada tubuh kalian. Dan juga perubahan tekstur. Tekstur di sini maksudnya rambut kalian terasa kasar atau kusut
atau tidak biasanya, mending kalian stop dulu ya. Dan apa yang harus dilakukan? Kalian langsung pergi ke dokter. Jangan menunggu lagi, jangan mencari-cari informasi, cus pergi ke dokter ya teman-teman. Dan juga pusing yang berlebihan kawan-kawan. Ketika setelah kalian menggunakan minoxidil beberapa jamnya kalian merasakan yang pusing sangat berat, kan kalian pasti pernah pusing lah, pusing yang berat, tapi kalau berdiri lagi pusing lagi, kalian mending hentikan pemakaian ini. Ini yang dokter yang bicara ya kawan-kawan. Saya hanya menyampaikan saja. Selain gejala pusing, ada gejala aritmia namanya kawan-kawan. Nah, apa itu aritmia? Aritmia itu adalah gangguan yang terjadi pada irama jantung ketika kalian mengoles minoxidil. Tiba-tiba jantung kalian berdetak dengan cepat atau kencang, atau juga perlahan tidak biasanya, itu yang disebut dengan aritmia. Jadi kalian hentikan pemakaian minoxidil. Berkaitan lagi setelah aritmia, kalian nyeri dada kalian nyeri setelah menggunakan minoxidil, hentikan minoxidil. Nah, setelah nyeri kalian pasti susah bernafas, itu juga dihentikan. Informasi yang saya share ini adalah informasi dari sejumlah penelitian yang meneliti minoxidil kawan-kawan. Maka dari itu diharapkan sebelum kalian menggunakan minoxidil, alangkah baiknya kalian mengetahui dulu hal apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika menggunakan minoxidil ya kawan-kawan. Selain susah bernapas, jika kawan-kawan mempunyai penyakit bawaan seperti gangguan pada jantung, ginjal, hati, mending konsultasikan dulu kepada dokter jantung kalian atau dokter pribadi kalian. Saya akan menggunakan minoxidil, apa yang harus saya lakukan, karena di buku saya baca orang-orang yang mengidap penyakit itu tidak disarankan atau tidak boleh menggunakan minoxidil kawan-kawan. Nah, itu dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga mendapatkan sesuatu dari video ini. Jangan lupa setiap hari Rabu akan ada video baru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam ganteng.